Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak Muhammad Ilham Naufal MK, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya, Irma Halimah Sadia, akan presentasikan tentang hasil dari kelompok diskusi kelompok 1, yaitu tentang startup Revenue. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis startup. Bisnis startup adalah sebuah bisnis yang dianggap sebagai startup jika pengusaha memulai bisnis berdasarkan ide unik dan membawanya dari tahap perencanaan untuk benar-benar menjalankan bisnis. Nah, bisnis ini biasanya dianggap sebagai masih dalam tahap startup sampai mulai menghasilkan pendapatan yang cukup atau penjualan untuk menutupi biaya persediaan dan biaya operasionalnya. Untuk selanjutnya yaitu bisnis startup yang baik. Adapun bisnis startup yang baik itu memiliki ciri ide, berarti memiliki konsep yang menarik dan fundamental yang kuat. Kemudian inovasi, kemampuan untuk melakukan terobosan ide menjadi sebuah kesempatan bisnis. Dan ketiga yaitu penyatuan, kemampuan untuk melakukan integrasi ide tersebut dalam bentuk web, platform, atau aplikasi. Singkatnya, ada transformasi ide ke wujud nyatanya. Yang selanjutnya itu implementasi, kesanggupan pembisnis untuk melakukan implementasi dalam arti luas, tidak terbatas dalam sistem dan platform, tetapi juga pemasarannya. Nah, selanjutnya itu perbaikan, yaitu kemampuan dan kegigihan startup untuk melakukan perbaikan dari beberapa prinsip. Untuk selanjutnya yaitu keuntungan dari bisnis startup. Yang pertama, kreativitas dapat memainkan peran besar dalam memulai dan menjalankan usaha tersebut. Yang kedua yaitu tidak ada rumus atau aturan yang telah ditetapkan untuk mengikuti, jauh lebih sedikit membatas dari walaba atau membeli peluang bisnis. Selanjutnya itu pemiliknya adalah mengendalikan segala aspek bisnis termasuk lokasi dan operasinya. Selanjutnya itu pengusaha dapat menarik dari pengalaman pekerjaan sebelumnya, keterampilan, dan semangat membangun bisnisnya. Untuk selanjutnya yaitu membahas tentang Jarebum sendiri. Jarebum merupakan startup yang bergerak dalam bidang pendidikan pada tahun 2018 oleh 2 orang pemuda yang mempunyai mimpi bisa membantu jutaan siswa SMA atau sederajatnya kelas 12 bisa masuk ke PTN atau perguruan tinggi impian tanpa harus keluar biaya tinggi untuk bimbingannya. Selanjutnya itu di sini ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength, itu karena fokus utama dari bimbel Jarebum ini adalah menyediakan paket record untuk persiapan masuk PTN, maka di bimbel ini menyediakan berbagai jenis soal record yang berkualitas tinggi, disertai dengan video dan catatan pembahasan soal. Selanjutnya itu wellness. Harga paket pelanggaran bimbel lebih mahal dari harga bimbel lainnya. Untuk selanjutnya itu opportunities. Bimbel ini adalah bimbel satu-satunya yang berfokus pada tryout kelas 12. Untuk triknya sendiri itu banyaknya kompetitor yang banting harga murah dan membuat bimbel yang sejenis dengan ini dan lingkungan yang lebih luas seperti bimbel untuk umum. Siapapun bisa menggunakannya. Untuk selanjutnya yaitu value proposition canvas. Yang pertama dari segi personalnya itu di sini khusus kelas 12 SMA atau sederajatnya. Selanjutnya itu customer pain-nya dasar yang mengganggu pelanggan kita yaitu sulitnya memahami soal tanpa adanya bantuan. Nah, untuk customer pain-nya gain-nya yaitu siswa lolos seleksi masuk PTN. Lalu selanjutnya itu gain kreatornya itu yang dapat kami tawarkan itu menyediakan paket record khusus kelas 12 SMA maupun sederajatnya. Nah, selanjutnya itu pain relievers-nya itu setelah menyediakan paket record, kami juga mengenalkan berbagai fitur yang berisi soal maupun pembahasannya. Untuk selanjutnya yaitu job to be done atau customer job. Nah, customer job di sini adalah kita menyediakan paket-paket record
persiapan masuk PTN-nya. Untuk produk and service-nya, yaitu menyediakan paket report, kami juga mengenalkan berbagai fitur yang berisi soal, pembahasan soal berupa video, rangkuman, penjelasan yang bisa dibaca ulang saat menyediakan soal yang belum paham, saat menyelesaikan soal yang belum paham. Jadi untuk selanjutnya yaitu value proposition, itu dari segi CareFit-nya. Di sini aplikasinya ya, dari CareFit-nya itu sebuah fitur yang dikembangkan oleh tim Cerebrum-nya untuk menyediakan video pemateri. Nah, pada fitur ini selain siswa bisa mengakses video pemateri, juga bisa mengerjakan kuis untuk mengevaluasi hasil belajar materi sehingga proses belajarnya akan semakin efektif dan maksimal. Selanjutnya itu care journey. Nah, fitur ini adalah fitur yang membimbing siswa setiap hari dengan tugas-tugas hariannya. Untuk tugas dibuat untuk mempermudah siswa memulai belajar. Apa saja sih, soal apa saja sih, dan paket apa saja sih yang ada di dalam aplikasi tersebut. Kemudian ditambahkan dengan tugas-tugas yang tidak hanya fokus pada materi, tetapi juga memasukkan tugas yang membimbing siswa secara mentalnya. Kemudian ada Gerjur. Nah, fitur ini menyediakan informasi mendetail seputar kampus negeri di Indonesia, mulai dari informasi sejarah PTN-nya, jurusan, daya tampung, lokasi, hingga biaya yang dibutuhkan untuk bisa kuliah di PTN tersebut. Dengan adanya fitur Gerjur ini diharapkan siswa punya gambaran tentang PTN tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada fitur Careful. Nah, fitur ini menyediakan artikel-artikel yang bermanfaat untuk siswa yang akan memasuki perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada fitur Careful. Fitur yang menyediakan video motivasi. Nah, fitur ini sangat bermanfaat untuk siswa saat-saat tersulit dalam hidup, yaitu saat beranjak dewasa. Dalam menentukan pilihan harus memilih masa depan yang seperti apa, sehingga motivasi salah satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan, dan diharapkan dengan adanya fitur ini siswa juga bisa menentukan pilihan dan bisa menjadi lebih baik lagi. Terus selanjutnya yaitu ada fitur Core Games. Nah, fitur ini memberikan hiburan untuk siswa yang sudah seharian tuh belajar latihan soal, belajar materi. Dengan adanya fitur ini diharapkan siswa itu tidak terlalu kelelahan saat mempersiapkan atau menghadapi UTBK atau ujian lainnya. Untuk selanjutnya di sini ada fitur baru dan value proposition. Untuk value proposition-nya itu Smart Book. Buku kumpulan soal UTBK dengan sentuhan teknologi yang semakin memudahkan siswa dalam proses pelatihan soal dan belajar materinya. Nah, pada buku ini terdapat soal dan pembahasan yang disimpan dalam grup atau diakses online. Saat siswa mau mengakses video pembahasan, cukup dengan scan barcode pada video pembahasan untuk soal tersebut langsung bisa diakses. Untuk fitur barunya yaitu Asgram. Nah, fitur terbaru ini dihadirkan oleh Cerebrum untuk membantu siswa-siswi Indonesia untuk saling berdiskusi cara penyelesaian soal. Nah, semakin tingginya tingkat penggunaan teknologi internet dalam proses belajar mengajar, maka Asgram ini menjadi media yang berhubungan dengan ratusan ribu siswi dan saling bertanya jawab soal, baik soal maupun penyelesaian soal ujian sekolah maupun soal UTBK. Untuk selanjutnya yaitu berorientasi untuk mencapai kerja ketimbang menciptakan lapangan kerja. Sama seperti pada dunia nyata ya, setiap bisnis startup ini memerlukan beberapa karyawan atau orang yang dapat mempermudah atau mempercepat layanan sebuah startup sendiri. Jika startup ini dapat merekrut orang-orang yang baru untuk bergabung, otomatis pengangguran pun dapat ditekan. Mungkin tidak banyak jika hanya 1 atau 2 startup, tetapi jika 1000 startup, tetapi kebanyakan lulusan komputer atau
developer ini lebih tertarik bekerja di perusahaan yang sudah mapan sehingga ide-ide untuk membuat startup sendiri tidak ada. Nah, Jerem sendiri mempunyai orientasi untuk menciptakan lapangan kerja bagi calon-calon guru maupun non-guru untuk menuangkan ide kreativitasnya di Jerem Group ini. Untuk selanjutnya yaitu kompetitor. Nah, kompetitornya yaitu ada Ruang Guru, Pahanif, Genius, dan Kuiper. Itu adalah sejenis bimbingan online yang ada sama dengan Cerebrum. Untuk selanjutnya yaitu langkah Cerebrum untuk bisa sukses bagi pelaku bisnis startup. Ada dua, yang pertama itu sumber daya manusia. Dibutuhkan tipe manusia yang berjiwa muda, berpikiran besar, pandai memanfaatkan celah, fokus, dan terus berinovasi. Ini adalah modal awal dan mutlak untuk membangun kesuksesan bagi bisnis startup pada Cerebrum ini. Selanjutnya yaitu marketing atau pemasaran. Nah, pemasaran harus mampu mengolah strategi dengan fokus dan banyak inovasi. Salah satunya itu dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan info dan viral marketing. Untuk selanjutnya yaitu dalam segi teknologi, lebih baik fokus pada teknologi yang dikuasai dan mengolahnya dengan detail. Dengan pengelolaan data ini terjadi pengembangan sedikit demi sedikit sesuai dengan fokus bisnisnya. Selanjutnya yaitu dalam segi keuangan. Dari sisi keuangan, bisnis startup sebagainya memperbanyak network untuk mencari investor-investor agar terus besar sesuai dengan visi misi dan memanfaatkan komunikasi yang low cost tapi impact besar. Cukup sekian presentasi dari saya dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.